Pertanyaannya sederhana, apakah gerakan masyarakat sipil kita benar-benar independen? Atau ada arus dana global yang diam-diam ikut menentukan arah kritik di Indonesia, teman-teman? Gengs, jadi ada dugaan aliran dana asing ke NGO di Indonesia nih. Disebut berasal dari jaringan global filantropi. Contoh kayak Open Society, gengs. Nilainya ini nggak kecil, teman-teman. Bahkan disebut mencapai triliunan rupiah dalam narasi tertentu. Nah, dalam artikel ini, gengs, disebut ada dugaan dana hingga 28 triliun ke LSM Indonesia. Tujuan yang dituduhkan adalah penguatan gerakan sipil, mobilisasi massa, dan pengaruh kebijakan publik, teman-teman. Nah, berdasarkan laporan ini, perlu verifikasi, gengs. Jangan framing sebagai fakta final. Ini penting loh, biar kredibel semua berita-berita ini, gengs. Jadi, teman-teman, donor internasional, ya, estimasinya Norwegia, ini negara Norwegia, itu 89,3 juta euro. Inggris sampai 35,5 juta euro. Belanda 2,9 juta euro. Ada beberapa negara lain juga nih, gengs. Artinya, ada jaringan pendanaan lintas negara ke NGO Indonesia berbasis data publik dan estimasi di sini, gengs. Biasa disebut WALHI, yaitu lingkungan dan agraria, gengs. YLBHI, yaitu hukum dan HAM. Dan Kontras, itu sama dengan HAM dan penghilangan paksa, gengs. Dan satu lagi yaitu CELIOS, guys. Ekonomi dan kebijakan publik. NGO yang vokal kritik negara ternyata juga terhubung dengan jaringan donor global, teman-teman. Total estimasi dana yaitu 133,5 juta euro, gengs. Dan kalian tahu nggak? Ada aliran dana jangka panjang dari 2016 ke 2025, gengs. Bukan sekali dua kali loh ini terjadi, gengs. Ya. Dan ada analisa narasi besar juga, ya. Dan pola yang bisa dibaca. Pendanaan ini tidak langsung, teman-teman, yaitu lewat lembaga perantara. Jadi ini fokus pada program, teman-teman, kayak aktivisme, advokasi kebijakan, mobilisasi masyarakat, dan ada indikasi soft power melalui civil society, gengs. Kalian tahu nggak sih dugaan tujuannya ini apa, gengs? Itu penguatan aktivisme generasi muda, teman-teman. Salah satunya juga memonitoring kebijakan pemerintah. Ada lagi penetrasi ke kampus dan komunitas agama. Ini yang paling sering, gengs. Ini bisa diangkat jadi pertarungan ideologi lewat NGO. Bukan lewat militer lagi, teman-teman. Jadi, NGO memang butuh funding, gengs. Ya, wajar dari donor internasional. Banyak program legit di situ, gengs. Kayak lingkungan, HAM, dan bantuan hukum. Siapa yang nggak mau ke situ semua, ya, guys, ya? Masalahnya kalian tahu nggak, guys? Ini bukan ada di dana, teman-teman. Tapi transparansi dan agenda tertentu, teman-teman. Ada 3 pertanyaan utama nih, gengs. Pertama, apakah dana ini murni bantuan atau punya agenda politik? Kedua, seberapa transparan NGO terhadap publik Indonesia? Dan yang ketiga, gengs, apakah negara punya kontrol atau regulasi yang cukup? Gitu dia, teman-teman. Menurut gua, Indonesia jadi arena pertarungan pengaruh global, gengs. Ya, NGO bisa jadi aktor non-negara yang punya power besar banget di sini. Dan gue takutnya negara lemah dalam mengelola transparansi NGO. Gitu dia, gengs. Sekali lagi, teman-teman, masalahnya bukan di NGO, masalahnya bukan dana asing, masalahnya adalah siapa yang mengendalikan arah narasi publik kita. Kalau negara tidak sadar, maka yang terjadi bukan lagi demokrasi, teman-teman, tapi outsourcing kedaulatan, gengs. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.